Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar manajemen dengan tema konsep-konsep dasar manajemen. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu Ain Latif Khoronisa dengan NIM 2141102020017. 2 Lailatul Ismiyah dengan NIM 2141102020102. 3 Rita Rahmawati dengan NIM 2141102022237. Yang keempat Wiwik Diah Afikarnawi dengan NIM 2141102022242. Konsep-konsep manajemen yang pertama ada definisi manajemen. Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Menurut Harlow Kohns dan Heinz Wade, manajemen adalah proses merancang dan memelihara lingkungan di mana individu yang bekerja bersama dalam kelompok secara efisien mencapai tujuan yang dipilih. Menurut Robert L. Trelli dan M. Gene Newport, manajemen didefinisikan sebagai proses perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian operasi organisasi untuk mencapai koordinasi sumber daya manusia dan material yang penting dalam pencapaian tujuannya efektif dan efisien. Menurut Kreiner, manajemen adalah proses bekerja dengan dan melalui orang lain untuk secara efektif mencapai tujuan organisasi dengan secara efisien menggunakan sumber daya yang terbatas dalam lingkungan yang berubah. Jadi, manajemen dapat didefinisikan sebagai proses menyelesaikan sesuatu dengan tujuan mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada fungsi-fungsi manajemen. Untuk mencapai tujuan, organisasi harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Suatu perencanaan adalah suatu aktivitas integratif yang berusaha memaksimumkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses mendistribusikan pekerjaan dan tugas-tugas serta bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada penggerakan. Penggerakan adalah seluruh proses memberikan motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis. Yang keempat ada pengawasan. Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang diterapkan. Yang kelima ada evaluasi. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai kegiatan kehidupan manusia sehari-hari. Karena disadari atau tidak, sebenarnya evaluasi sudah sering dilakukan, baik untuk diri sendiri maupun kegiatan sosial lainnya. Hal ini dapat dilihat mulai dari berpakaian. Setelah berpakaian, ia berdiri di hadapan kaca. Apakah penampilannya wajar atau belum? Dalam ekonomi Islam, evaluasi merupakan salah satu komponen dari sistem yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran. Yang ketiga ada manfaat manajemen. Adapun manfaat menggunakan proses manajemen dapat diketahui sebagai berikut. A. Membantu kita membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis. Yang B. Merupakan sebuah proses, bukan keputusan atau dokumen. Tujuan utama dari proses adalah mencapai pengertian dan komitmen dari apa yang kita rencanakan. Yang C. Proses yang kita laksanakan menyediakan pemberdaya individual. Pemberdayaan adalah tindakan memperkuat pengertian diri sendiri mengenai efektivitas dengan mendorong dan menghargai usaha kita untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan latihan inisiatif serta imajinasi. Yang D.
meningkatkan kesadaran kita akan ancaman eksternal sehingga kita akan terbiasa mempersiapkan rencana lain atas kejadian yang tidak diinginkan dari faktor luar. F. Berkurangnya penolakan kita terhadap perubahan karena kita telah mempersiapkan rencana atas perubahan tersebut. G. Memungkinkan kita untuk identifikasi, penentuan prioritas dan eksploitasi peluang yang terbaik atas permasalahan dan pilihan keputusan. H. Kita dapat mempresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik yang dapat mengatur rencana kegiatan kita. I. Memungkinkan alokasi sumber daya dan waktu yang lebih sedikit bagi kita untuk mengoreksi keputusan yang salah atau tidak terencana. J. Menciptakan kerangka kerja komunikasi internal dengan orang lain. K. Membantu mengintegrasi perilaku individu kita ke dalam kelompok atau golongan. Dan yang terakhir, mendorong pemikiran ke masa depan sebab dengan mempelajari manajemen kita telah belajar menganalisis rencana. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip manajemen dalam Islam. Prinsip-prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari kesuksesan sebuah manajemen. Prinsip-prinsip manajemen ada 5, yaitu yang pertama ada prinsip marodhatillah, yang kedua ada prinsip musinin, yang ketiga ada prinsip as-sabru wal ginanun nafas, yang keempat ada prinsip ittihad wa asilaturahim, yang kelima ada prinsip syiar al-Islam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna dari kelima prinsip tersebut. Yang pertama ada prinsip marodhatillah, yaitu prinsip mencari keridhaan Allah, atau segala sesuatu hendaknya dimulai dengan niat karena Allah dan mengharapkan ridhonya. Yang kedua ada prinsip musinin, yaitu prinsip pilihan alternatif yang lebih baik. Kalau diperhadapkan pada dua pilihan, maka pilihlah yang terbaik. Yang ketiga ada prinsip as-sabru wal ginanun nafas, yaitu prinsip sabar dan memuliakan hati. Karena kekayaan hakiki adalah yang memuliakan hati. Keempat, ada prinsip ittihadu wa silaturahim, yaitu prinsip persatuan dan silaturahim, di mana mengagungkan silaturahim berarti mewujudkan akhlak yang islami. Kelima, ada prinsip syiar al-Islam, yaitu prinsip keteladanan dengan menunjukkan perilaku yang islami dimanapun dan kapanpun. Baik, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu perkembangan teori manajemen dan tokohnya. Yang pertama ada teori manajemen. Teori dapat memberikan pemahaman dan pengertian mengenai sistem bisnis yang kompleks yang dihadapi oleh seorang manajer dengan lebih baik dalam melakukan kebijakan dalam berorganisasi. Sesuai dengan teori manajemen yang ada, pemahaman ini membantu manajer untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi dan dapat mencapai tujuan utama perusahaan yang telah ditentukan. Dan perkembangan teori manajemen. Teori-teori dan prinsip-prinsip manajemen membuat lebih mudah bagi manajer untuk memutuskan apa yang harus dilakukan agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Dan awal mula terjadinya revolusi industri meningkatnya kebutuhan akan manajemen ilmiah yang sistematik agar efektif. Dan yang kedua ada fungsi teori manajemen. Yang pertama ada fungsi eksplanatif, menjelaskan antara dua peristiwa berhubungan satu dengan yang lain dengan pengalaman empiris. Contohnya seperti promosi dan penjualan. Dan yang kedua ada fungsi prediktif, adalah meramalkan. Contohnya seperti besarnya permintaan pada periode tertentu. Dan yang ketiga ada fungsi pengawasan atau controlling, adalah mengendalikan peristiwa supaya tidak mengarah kepada hal yang tidak diinginkan. Seperti contohnya, jika teorinya berkompensasi berpengaruh terhadap kinerja, maka hasil yang didapatkan kurang lebih. Yang ketiga
ada tokoh-tokoh manajemen. Yang pertama ada tokoh-tokoh manajemen ilmiah, yaitu ada Frederick Winslow Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry L. Grant, dan ada Harrington Emerson. Dan yang tokoh-tokoh kedua ada tokoh aliran manajemen manusiawi. Yang pertama ada Hugo Mangstraber dan Elton Mayo. Dan yang terakhir ada tokoh-tokoh organisasi klasik. Yang pertama ada Henry Fangol, kedua James D. Money, yang ketiga Mary Parker Polet, dan yang terakhir ada Custer A. Barnard. Manajemen fungsi usaha. Yang pertama, planning. Sebagai fungsi paling mendasar dalam suatu manajemen, planning dianggap sebagai rangkaian proses penetapan atau pemilihan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Secara garis besar, terdapat 4 tahap yang wajib dilalui dalam prosedur planning. Di antaranya adalah mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan, memutuskan keadaan saat ini, dan menetapkan serangkaian target bisnis. Yang kedua, organizing. Organizing alias pengorganisasian bisa dikondisikan sebagai serangkaian kegiatan pembagian tugas yang bakal dikerjakan, sekaligus proses pengembangan struktur organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, staffing. Meskipun proses utamanya adalah menetapkan sumber daya perusahaan pada posisi paling tepat sesuai kompetensinya, fungsi staffing tidak terbatas pada masalah tenaga kerja saja, namun juga seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, termasuk diantaranya inventaris, peralatan, atau sumber daya lainnya. Fungsi staffing mencakup beberapa hal seperti perekrutan tenaga kerja jika ada kekosongan pada divisi tertentu, perencanaan SDM yang sudah ada, proses seleksi calon tenaga kerja yang mendaftar, pelaksanaan kerja, pengenalan terkait perusahaan sekaligus melakukan orientasi, mengevaluasi kinerja karyawan, memberikan reward dan fungsimat sesuai hasil evaluasi, serta memberikan pengembangan atau jenjangan karir. Yang keempat, directing. Fungsi directing memiliki tujuan untuk mengarahkan sekaligus mengendalikan manajemen usaha guna meningkatkan keefektifan dan efisiensi kerja, dengan memastikan adanya koordinasi dan kooperasi di setiap lini manajemen supaya harmonisasi dalam lingkungan kerja bisa terwujud. Yang kelima, controlling. Target dari fungsi controlling adalah mempermudah penilaian pekerjaan yang sudah dilakukan oleh seluruh SDM yang dimiliki suatu perusahaan. Untuk dapat mencapai target tersebut, terdapat beberapa langkah dalam fungsi controlling yang bisa dilakukan. Yang pertama, mengukur kinerja karyawan, membandingkan kinerja mereka apakah sudah sesuai dengan standar atau belum, melakukan tindakan evaluasi atas kinerja karyawan yang dinilai salah dan kurang memenuhi standar, memastikan pegawai bergerak ke arah yang tepat, serta memastikan semua pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu secara efisien.